Ya, selamat siang. Saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran RPP, yaitu kelas 7 tentang alam memelihara ciptaannya. Khususnya di SMP 5 Satap Bintang Hilir. Nah, ini mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Adapun kompetensi intinya yaitu KI 3-nya memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural dan metakognitif yang keempatnya menunjukkan keterampilan menalar, mengelola dan menyajikan secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaborasi dan komunikatif. Adapun KD yang kita lihat mencari fakta yang akan berkaitan dengan pemeliharaan Allah. Terus yang kedua yaitu melakukan berbagai aktivitas yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam memelihara dalam lingkungan. Yang C, kita lihat indikator pencapaian kompetensi yaitu memahami konsep Allah sebagai pemelihara. Yang kedua, menjelaskan alam ciptaan Tuhan sebagai wujud pemeliharaan Allah. Kemudian menuliskan dan membaca laporan mengenai Allah memelihara alam. Kemudian menuliskan doa permohonan untuk kesadaran memelihara alam, membuat rencana aksi pemeliharaan alam. Adapun tujuan yang saya buat sini dengan pendekatan saintifik melalui model pembelajaran problem based learning dan metode small group discussion serta mengikuti serangkaian kegiatan pelajaran peserta dapat memahami konsep Allah, menjelaskan alam ciptaan Allah Tuhan, terus menuliskan dan membaca laporan mengenai Allah, memelihara alam dengan percaya diri, kemudian membuat kesimpulan dan menulis doa permohonan untuk kesadaran pemeliharaan alam. Terus dapat membuat rencana aksi pemeliharaan alam dalam hati yang senang. Adapun materi pembelajaran itu alam memelihara ciptaannya. Pendekatan atau model yang saya ambil itu pendekatan scientific learning, description learning, yaitu ceramah, tanya, wawancara, penugasan, diskusi. Untuk kegiatan pembelajar ada pendahuluan. Saya akan mengumatkan pembukaan salam, yaitu dengan kata-kata shalom. Bahkan saya akan membawa suatu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Terus dibuka oleh doa. Itu bisa dilakukan oleh saya atau anak murid saya. Untuk sesudah membuka pelajaran dengan doa tadi, nanti anak murid saya bisa menyanyikan satu buah lagu lagi untuk berupa kesaksian atas hidupnya. Persepsi yang bisa diambil dari ini, yang pertama itu akan mengingatkan pelajaran masa minggu lalu, yaitu dosa dan pertobatan. Terus mengingatkan kembali syarat-syarat apa yang harus ditanyakan, siapa pemeliharaan yang benar, aspek-aspek pemeliharaan itu apa saja. Terus guru mengajukan pertanyaan yang dapat berkaitan dengan pelajaran yang akan dilakukan, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan Allah dan aspek-aspek apa saja yang dalam pemeliharaan Allah. Kemudian motivasi, saya bisa akan memberikan gambaran tentang manfaat pelajaran atau tema atau proyek atau kegiatan. Maka peserta didik diharapkan dapat menguraikan, menjelaskan serta memberi contoh pengertian Allah. Terus menyimpulkan tentang pemeliharaan Allah kepada ciptaannya. Dan saya akan memberi tujuan pembelajaran yang berlangsung dengan pendekatan saintifik melalui model pembelajaran problem based learning dan metode small group discussion. Maka peserta didik dapat merasakan rasa syukur melalui doa, menjelaskan alam ciptaan Tuhan sebagai wujud pemeliharaan Allah, menulis dan membacakan laporan mengenai Allah, membuat kesimpulan dan menulis doa. Bahkan yang terakhir membuat rencana aksi pemeliharaan. Acuan yang bisa dapat yang dilihat itu acuan siapa pemeliharaan yang benar, aspek apa saja yang dalam peliharaan Allah. Terus yang B-nya saya akan menjelaskan KKM, KD, KI. Terus kemudian saya akan membuat kelompok belajar sesuai dengan jumlah peserta. Adapun kelompok belajar itu sesuai dengan small group discussion
maksimalnya 4 orang satu kelompok. Dan saya akan memberikan soal studi kasus yang berupa dari inti KI dan KD, dan setiap kelompok akan mendiskusikan jawaban soal tersebut, dan setiap anggota kelompok akan dipastikan berpartisipasi aktif. Terus setiap kelompok juga kan diberi instruksi melalui juru bicara, siapa yang menyajikannya, siapa yang mencatatnya dalam forum kelas, dan terakhir ada klarifikasi, penyimpulan, dan tindakan lanjut dari guru. Kemudian guru juga akan menyampaikan lingkup penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan teknik penilaiannya itu berupa observasi, tes tertulis, dan unjuk kerja produk. Kemudian ada juga kegiatan inti. Kegiatan inti itu ini kita bisa lihat murid harus berpikir kritis dan kerjasama dan mengamati dalam permasalahan. Dalam pengamatan, kegiatan ini dalam pengamatan murid akan mengamati sebuah video, yaitu Jakarta Banjar lagi salah hujan atau salah mitigasi. Nah, itu bisa ada linknya YouTube-nya. Yang kedua, bisa lihat studi kasus tentang longsor di Padang Pariaman, 7 warga tewas terimbun. Itu bisa dilihat literasi membaca atau di LKPD 1. Ada tentang tanah longsor di Padang Pariaman, 7 warga tewas dan terimbun, itu isinya. Dalam hal menanya, saya beri waktu 10 menit. Ini bisa dapat memahami masalah, yaitu terlebih dahulu saya akan membuat satu kelompok, yaitu maksimal 4 orang. Ada ketuanya, ada sekretaris, ada juru bicaranya, dan dalam kelompok itu ada LKPD 2, yaitu pemeliharaan yang benar. Juga siswa juga bisa mengidentifikasi, yaitu apa yang perlu dilakukan dalam masalah tersebut, terus peran dan tugas menyelesaikan masalah tersebut. Dalam mengumpulkan data, saya akan beri waktu 30 menit. Di sini guru akan membimbing, bahkan mengumpulkan data informasi, pengetahuan konsep teori. Nah, dalam metode smart group ini peserta didik menggali dari firman Tuhan, yaitu Mazmur 91-2. Peserta didik juga dapat memberi keterangan dari buku siswa. Setiap kelompok mendiskusikan jawaban soal tersebut dengan mengkomunikasikan. Kemudian kegiatan mengasosiasi. Nah, ini peserta didik akan menyusun laporan hasil penyelesaian masalah dengan bentuk gagasan dalam bimbingan guru, yaitu membuat clipping tentang berita, gambar koran, majalah, internet, atau sumber lainnya mengenai daerah mana alam yang lingkungan hidup dipelihara dan daerah mana alam yang lingkungan hidupnya rusak. Kemudian dalam mengkomunikasikan itu setiap kelompok diberi instruksi juru bicara, yaitu menyajikan hasil diskusinya dalam forum kelas. Di sini juga dengan catatan selama pembelajaran langsung guru akan mengamati sikap siswa dalam pelajaran, itu sikap serius, syukur, ketaatan, empati. Dalam penutupan nanti bersama-sama guru dan murid mengambil kesimpulan, terus mengerjakan LKPD 4, yaitu sebagai umpan balik, yaitu memfasilitasi dalam LKPD 4 itu aspek-aspek pemeliharaan Allah. Kemudian sesudah itu guru juga memberitahu kegiatan belajar yang akan dikerjakan pada pertemuan berikutnya, yaitu peserta didik dalam Mazmur mempunyai Mazmur 104, 24-25 yang mempersiapkan alat dalam bahan membentuk slogan Allah berkuasa atas ciptaannya. Dan terakhir guru mengajak siswa untuk menutup pertemuan dengan menyajikan pujian terima kasih Tuhan, dan ditutup dengan doa. Dalam rancangan penilaian hasil, yaitu dalam KD kita mengetahui KD-nya. Yang pertama mengakui bahwa pemeliharaan Allah, terus turut bekerja, turut bertanggung jawab memelihara alam, terus mencari fakta yang berkaitan dengan pemeliharaan alam, melakukan sebagai aktivitas yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam memelihara alam. Adapun penilaian sikap itu sikap spiritual, itu ada tekniknya, bentuknya, itu bisa kita lihat dalam penilaian ini bisa diambil dalam waktu saat pembelajaran berlangsung. Ada contohnya di atas formatnya. Terus sikap sosial itu juga bisa diambil
dalam status pelaksanaan, ada juga formatnya di atas. Dalam penilaian pengetahuan, saya akan buat butiran instrumen. Yang pertama itu uraikanlah singkat arti Allah memelihara ciptaannya. Yang kedua, buat kesimpulan tentang Allah memelihara ciptaannya. Yang ketiga, sikap seorang Kristen memelihara ciptaannya. Sudah ada situ penilaian instrumen 1, instrumen 2, instrumen 3. Terus penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan saya akan buat instrumennya itu, buatlah daftar sikap hal yang dapat dilakukan orang Kristen sebagai pemeliharaan ciptaannya, yaitu persiapan, pelaksanaan, hasil, dan laporan. Kemudian saya akan melihat ada remedial, yaitu program remedialnya tadi yang bimbingan perorangan itu yang belum mencapai tugas maksimal 20%, terus bimbingan kelompok yang itu yang lebih dari 20% tapi kurang 50%, dan pelajaran diulang apabila lebih dari 50% yang tidak tuntas. Penyajian ulang itu pelajaran dapat menggunakan metode berbeda. Misalnya tuh dari yang dianggap sulit, arti Allah memelihara ciptaannya, 3 bukti Allah memelihara ciptaannya, contoh sikap orang memelihara ciptaannya. Terus ada program kemelayaaannya, yaitu program KKN ini tunjuk bagi peserta didik yang hasilnya penilaian pengetahuan telah mencapai KKM. Nah, dalam lembar LKPD 1 di sini tentang tadi tanah longsor di Padang Pariaman, 7 warga orang tewas, itu ada penjelasannya. Nanti siswa bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Setelah membaca kasus tanah longsor di Padang Pariaman, 7 warga tewas terimbun, hubungkan dengan Allah memelihara ciptaannya. Terus yang kedua, apa pesan yang bisa dapat disampaikan yang diambil dari tulisan tanah longsor di Padang Pariaman. Dan terakhir, sebutkan aspek-aspek saja yang dalam peliharaan Allah. Kemudian dalam LKPD 2 yaitu tentang Allah memelihara ciptaannya, itu pemeliharaan Allah yang benar. Itu ada penjelasannya dalam Kejadian, Mazmur, Ayub, dan pertanyaan apa yang dimaksud dengan pemeliharaan Allah yang benar. Jelaskan alam ciptaan Tuhan sebagai pemeliharaan Allah terhadap manusia. Dan yang ketiga, temukan 3 contoh di sekitarmu bahwa Allah memelihara alam. Yang LKPD 2 yaitu aspek-aspek pemeliharaan Allah, yaitu ada terdapat 3 aspek pemeliharaan Allah, yaitu yakni pelestarian, penyediaan, pemerintahan. Nah, ada pertanyaan berikut, aspek apa saja yang dalam pemeliharaan Allah? Yang kedua, pemeliharaan apa saja yang Allah kerjakan dalam kehidupanmu? Yang ketiga, tuliskanlah ciri-ciri orang yang bersifat peduli terhadap lingkungannya. Kemudian yang keempat, lembar pekerjaan peserta didik, siswa juga dapat melihat pertanyaan-pertanyaan. Uraikanlah dengan singkat pengertian Allah memelihara ciptaannya menurutmu. Jelaskan bahwa alam ciptaan Tuhan sebagai wujud pemberian Allah terhadap manusia. Yang ketiga, buatlah kesimpulan tentang kehadiran gereja di dunia. Nah, dalam lembar kerja kelima di sini bisa membuat karya clipping. Ini ada penilaiannya. Dan lembar penilaiannya juga di sini ada, lihat kita KD-nya mencari fakta, kemudian pencapaian kompetensinya memahami konsep, menjelaskan alam ciptaan Tuhan, menulis dan membacakan dan laporan mengenai Allah memelihara alam, terus menuliskan doa permohonan, membuat rencana aksi pemeliharaan alam. Adapun penilaian diri sikap spiritual, kita lihat waktunya 24 bulan 9 2021, namanya Janet. Dia berinisiatif dalam mengambil doa sebelum mata pelajaran, jadi bersikap positif, itu percaya diri, dia positif, dan tidak lanjutnya memberi aspirasi, pujian, aspirasi. Kemudian penilaian sosial, di hari yang sama, waktu yang sama, ini contohnya membuang sampah silusi, membuang sampah sembarangan, berarti butiran sikapnya peduli lingkungan, positif negatifnya tidak negatif, memberi peringatan agar peduli terhadap lingkungan. Kemudian penilaian pengetahuan, penilaian sikap pengetahuan itu contohnya saya ambil contoh si Janet, instrumennya itu 2, yang pertama instrumen kedua 4, instrumen ketiga itu 2, jadi nilainya 8, jumlah skor, dan dapat nilai 70. Dapat dari mana dapat 70? Coba kita lihat pada contoh di atas, itu maksimalnya yang instrumen pertama itu 3,
6 kedua, 3 yang ketiga, jadi 12. Jadi si Janet 8 dibagi 12 kali 100 sama dengan 66,7 dibulatkan menjadi 70. Pada penilaian keterampilan, kita lihat di sini ada persiapan pelaksanaan hasil dan laporan skor. Lihat ini, lihat kita ambil si Janet dapat nilai 3 persiapannya, kemudian pelaksanaannya dapat 5, hasilnya dapat 4, laporannya dapat 3. Coba kita lihat hasil dapat dari berapa sih si Janet. Lihat, jadi 15 si Janet dibagi 19, jadi kalikan 100 sama dengan 78,98, karena maksimalnya yang pertama tadi 3, 7, 6, dan 3. Jadi semuanya paling tinggi itu 19. Jadi 15 bagi 19 kali 100 sama dengan 78,94 dan dibulatkan menjadi 79. Kemudian ada pun media atau alat atau bahan yang bisa saya ambil sembari belajar, yaitu media alat LCD, laptop, Alkitab, buku siswa, buku guru, dan video. Itu dalam Jakarta banjir lagi, salah hujan atau mitigasi. Demikian saya yang bisa sampaikan dalam laporan RPP ini, kiranya bisa dapat memberkati kita. Saya ucapkan terima kasih. Salam.